Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini di pelajaran tematik kelas 4. Ustazah doakan semoga teman-teman semuanya sehat walafiat. Untuk supaya lebih semangat, Ustazah akan bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, di hari Rabu. Hari ini kita akan membahas tentang soal latihan ulangan harian di tema 2. Tema 2 tematik ya. Nah, nomor 1 ya. Sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut, yang benar adalah apakah penerima energi, sumber energi, energi aktif, atau manfaat energi. Dan yang benar adalah jreng-jreng ini ya. Yang benar adalah sumber energi. Karena dia dapat menghasilkan energi. Sebagaimana sumber mata air. Jadi dia dapat menghasilkan air. Nomor 2. Sumber cahaya utama bagi bumi adalah Kemarin sudah ada video pembahasan, sudah ada video pembelajaran tentang manfaat apa? Matahari, yaitu sebagai sumber cahaya utama bagi bumi. Jadi jawaban nomor 2 adalah adalah matahari. Ya. Lanjut ya, nomor 3. Salah satu contoh manusia memanfaatkan energi dari matahari adalah, kemarin sudah ada video pembelajarannya. Banyak sekali manfaat energi matahari yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Apa itu? Kita cek. Petani yang menanam jagungnya benar atau salah? Masih berpikir. B. Ibu yang menjemur kerupuk di halaman. C. Nelayan mencari ikan di laut lepas. D. Edo yang bermain bola di tengah lapangan. Karena ini adalah contoh manusia memanfaatkan energi dari matahari. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, yaitu ibu yang menjemur kerupuk di halaman. Ya. Jadi dia langsung berhadapan dengan sinar matahari. Lanjut nomor 4. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari. Untuk apa? Untuk apa teman-teman? Nah, kemarin juga sudah ada di pembelajaran, sudah ada di modulnya. Kalau teman-teman membaca, insya Allah akan mengetahui jawabannya. Nah, yang benar adalah A ya, untuk berfotosintesis. Nah, ini untuk berfotosintesis. Kalau dulu kelas 3 itu kan fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah tumbuhan membuat makanan. Bisa seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ingat yang gambarnya Ustazah yang di video itu kan fotosintesis pada tumbuhan hijau itu sangat membutuhkan cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, tidak akan bisa berfotosintesis. Ya. Dan fotosintesis ini dia akan menghasilkan apa?
cadangan makanan. Dia akan menghasilkan makanan dan cadangan makanan. Jadi tumbuhan itu makanannya misalkan hasil fotosintesisnya itu digunakan untuk dirinya sendiri dan sisanya atau sebagai cadangan makanannya itu untuk kita makhluk yang lain. Apa? Bukan makhluk gaib ya, yaitu untuk manusia dan hewan. Ya. Lanjut nomor 5. Kita patut bersyukur karena Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber energi. Sebagai wujud rasa syukur kita harus titik. Ini A ya, bukan 6. Mohon maaf ya, ini A. Menjaga kelestariannya. B. Tidak peduli. C. Menggunakannya secara berlebihan. D. Sombong. Nah, ketiga sifat ini itu kan sifat yang tidak baik, yang tidak mewujudkan rasa syukur. Jadi dari jawaban ini yang mewujudkan rasa syukur adalah jawaban A, menjaga kelestariannya. Nomor 6. Nomor 6. Nah, ini ya. Oh, maaf, nomor 6-nya enggak ada. Ternyata langsung nomor 7. Nomor 7 ya. Berikut ini adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis. Adalah A. Bensin, B. Matahari, C. Batu bara, D. Makanan. Bensin ini adalah dari jasad renik hewan. Ya, jadi dia bisa habis atau jumlahnya terbatas. Begitu pula batu bara. Begitu pula makanan yang kita makan pasti akan mengalami kehabisan. Maka yang tepat adalah matahari. Jadi ini matahari. Matahari selalu bersinar, ya. Bersinar dan sinarnya memancar sepanjang hari insya Allah. Lanjut ya, nomor 8. Jika manusia secara berlebihan menggunakan sumber daya alam, maka yang terjadi adalah A. Akan mengalami kelangkaan sumber daya alam. Betul atau salah? Betul. Ya, jadi dia akan mengalami kelangkaan sumber daya alam. Langka ya. Jadi langka itu seperti apa ya, sedikit jumlahnya sedikit. Ya, kayak gitu ya. Jadi dia akan langka. Lama-lama akan menjadi habis. 9 sekarang lanjut. Air menggunakan salah satu sumber energi bagi kehidupan. Salah satu manfaat air bagi tanaman adalah A. Untuk minum hewan, B. Untuk mengairi sawah, C. Untuk mandi, D. Untuk mencuci pakaian. Apa teman-teman? Jawabannya adalah tong ting tong. Tong ting tong apa? Jawabannya adalah air merupakan salah satu sumber energi bagi kehidupan. Salah satu manfaat air bagi tanaman. Nah, ini bagi tanaman ya, diingat-ingat bagi tanaman. Jadi yang benar adalah B, untuk mengairi sawah, karena di sawah itu ada tanamannya. 10. Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat membutuhkan air. Untuk itu kita harus A. menghabiskannya, B. membuatkan sumber yang banyak, C. menjaga kelestariannya, D. menampung semua air hujan yang turun. Yuk apa?
Tetap ya, C ya, menjaga kelestariannya. Nah, nomor 11. Hak makhluk hidup terhadap sumber daya air adalah, kemarin sudah diingatkan ya, kalau hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Ya, boleh juga tidak kita peroleh asalkan kita ikhlas ya. Nah, ini A, membuat keran, B, tidak mengkonsumsinya, C, membuat siring, D, minum air yang bersih. Jadi jawaban yang tepat untuk hak makhluk hidup sebagai sumber daya terhadap sumber daya air adalah D ya, minum air bersih. Ya. Lanjut sekarang nomor 12. Listrik merupakan salah satu bentuk energi di sekitar kita yang sering kita manfaatkan. Untuk bisa menjaga ketersediaannya, kita bisa menghemat energi listrik di rumah dengan cara A, memakai lampu dengan daya yang tinggi. Benar atau salah, anak-anak? Salah ya. Sudah jelas itu. Kalau dengan menggunakan daya yang tinggi kan berarti boros nantinya. Dan yang B, menyalakan televisi siang dan malam tanpa berhenti. Ini ya, membuat mata menjadi sakit juga. Kemudian juga boros juga ya dengan listrik. C, tidak menggunakannya sama sekali. Berarti ini kan malam-malam kegelapan. Nggak boleh seperti itu ya, karena kita mempunyai hak untuk mendapatkan listrik tadi itu ya. D, mematikan lampu dan peralatan lain yang membutuhkan listrik jika tidak diperlukan. Yang benar adalah yang D. Ya, jadi yang D ini adalah yang benar. Jadi kalau misalkan siang-siang teman-teman tidak perlu untuk menghidupkan lampu. Atau yang sering Ustazah lihat itu adalah di kamar mandi. Biasanya biasanya keluar dari kamar mandi lupa untuk mematikan lampu. Itu kan bisa membuang-buang energi listrik atau salah satu pemborosan. Nomor 13. Salah satu cara untuk dapat menghemat energi minyak bumi adalah A, mengutamakan penggunaan kendaraan mesin ketika bepergian meski jaraknya dekat. Betul atau salah? Tentu saja ini salah. B, selalu menggunakan kendaraan pribadi untuk menjaga gengsi. Nah, apalagi ini? Tentu pasti salah. Kita tidak boleh mengedepankan gengsi. Gengsi itu apa? Ya sama dengan sombong ya. Boleh atau pamrih itu ya sombong atau pamer. Ya, benar sekali pamer ya. C, membakar sampah selalu menggunakan minyak. Nah, tidak harus ya. Jadi kalau misalkan ada sampah-sampah kering, kalau dibakar itu kan bisa dengan sampah kering itu ya, bisa untuk menimbulkan api. Kemudian B, menggunakan minyak bumi seperlunya saja. Nah, ini yang benar. Jadi D ya, menggunakan minyak bumi seperlunya saja. Lanjut nomor 14. Salah satu tujuan kita untuk menghemat energi minyak bumi adalah karena sumber energi minyak bumi semakin mahal harganya. Sepertinya masih masuk akal, tapi sebentar kita lihat dulu. B, karena sumber energi minyak bumi dapat secara cepat untuk diperbarui. Benar atau salah? Ini tentu saja salah. Karena kita kalau misalkan ingin memperbarui minyak bumi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun. Nah, C, karena sumber energi minyak bumi dapat berlangsung
segera digantikan. Ini antara B dan C ini ya, benar ya. Maksudnya agak sama maksudnya. Jadi B dan C itu maksudnya sama, tapi salah di jawaban nomor 14. D. Agar sumber energi minyak bumi tidak cepat habis. Yang benar adalah D. 15. Membuang sampah ke sungai merupakan perbuatan yang dapat ... Apa teman-teman? A. Merugikan orang lain, benar atau salah? Tentu sekali benar. Jadi merugikan orang lain. Yang B, C, D insya Allah salah. Membuang sampah kok meningkatkan kualitas air. Jadi kan airnya kan jadi apa? Turun kualitasnya. Karena sampah itu kan barang yang apa? Kotor. Kemudian menyuburkan sungai, ya nggak mungkin ya. Apalagi memperindah sungai. Nomor 16. Bahan bakar fosil termasuk kelompok sumber daya alam. Tentang apa? Jawabannya adalah iya, benar sekali ya. B. Tidak dapat diperbarui. Kemudian lanjut lagi nomor 17. Nah, nomor 17 ini ada kesalahan ya teman-teman ya. Ini yang tabel pertama itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau tabel yang kedua itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadinya keliru ya. Keliru dicoret itu ya, bukan dicoret tapi diingat-ingat. Kalau tabel 1 adalah SDA yang tidak dapat diperbarui, tabel 2-nya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Manakah itu? Coba kita lihat. A. Emas, perak, air. Benarkah ini tidak dapat diperbarui? Masih ada kata-kata air. Ya, jadi belum. Ya. Kemudian matahari, emas, mutiara. Ada emas. Emas ini adalah SDA yang tidak dapat diperbarui. B. Tentong, angin, batu bara, minyak bumi. Salah. Kalau batu bara, minyak bumi oke, benar. Tapi ini adalah ada angin. Jadi anginnya ini adalah salah. Adalah SDA yang dapat diperbarui. Kalau ini angin, air, minyak bumi. Ini yang salahnya adalah minyak bumi. Kemudian C, minyak bumi, batu bara, emas. Benar atau salah? Iya, benar. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian ini tumbuhan, hewan, angin. Benar. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Intinya kalau SDA yang dapat diperbarui itu adalah tumbuhan, hewan, kemudian angin, tanah, terus sinar matahari. Nah, itu yang jumlahnya banyak dan bisa dilestarikan dalam jangka waktu yang pendek atau dalam jangka waktu yang tidak panjang. Kemudian kalau yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu kebalikannya. Jadi jumlahnya terbatas, kemudian untuk memperbaruinya itu harus dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi ingat ya, jadi yang benar nomor 17 adalah cendol atau C. Ya, lanjut ya. Nomor 18. Usaha perikanan dan tambak merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam di. Nah, ingat kalau perikanan itu di mana? Perikanan ya dekat dengan laut. Mana ini? Jawaban yang paling benar, jawaban yang paling tepat itu adalah pantai. Ya, loh sadar kok nggak sungai? Nah ini kan tambak. Tambak itu adalah, kalau tambak itu percampuran air laut dan air tawar. Lah sungai kan nggak ada air
air apa? Air asinnya. 19. Manfaat sungai bagi masyarakat sekitar antara lain sebagai berikut. Kecuali. Nah, diingat-ingat. Kalau kecuali berarti bukan jawabannya. Manfaat sungai. Apa itu? A. Untuk irigasi mengairi sawah. Betul atau salah? Betul. Ya. B. Tempat memelihara ikan dengan menggunakan keramba. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Ya. C. Sebagai prasarana transportasi dan perdagangan atau pasar terapung. Betul atau salah? Betul. Di mana Ustazah? Ini dulu itu di Kalimantan. Tapi sekarang berkurang ya. Sekarang berkurang ini. Yang D. Tempat pemukiman penduduk. Betul atau salah? Ya tentu saja salah. Kalau pemukiman penduduk nanti nah, bagaimana itu ya? Banjir nanti ya. Jadi yang jawaban nomor 19 yang benar atau yang kecuali itu yang bukan dari jawaban manfaat sungai adalah domba atau D. Ya. Lanjut nomor 20. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab adalah apa? Segala sesuatu yang harus. Ini ada tulisannya harus. Diingat, kalau ada tulisannya harus, maka itu adalah kewajiban. Ya, jadi diingat-ingat, harus itu kewajiban. Jika tidak dilakukan dengan rasa tanggung jawab tadi, maka ada aturan-aturan yang berlaku. Nomor 21. Mendapatkan pelayanan air bersih yang memenuhi syarat kualitas sesuai standar merupakan A. Keadilan, B. Kebutuhan, C. Hak, D. Kewajiban. Ayo apa? Mendapatkan pelayanan. Berarti itu merupakan contoh salah satu hak. Ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh. Oke. Kalau ada kata-kata harus, maka itu namanya kewajiban. Sebagaimana di dalam Islam ya, kalau kewajiban itu adalah wajib, harus dilakukan. 22. Ali memiliki 2 adik perempuan yang masih kecil. Tindakan yang harus dilakukan Ali ketika orang tua pergi yaitu A. Menjaga dan merawat adik dengan baik. B. Menyuruh kedua adiknya bermain sendiri. C. Menitipkan kedua adiknya kepada tetangga. D. Membawa teman-teman Ali untuk bermain bersama. Apa teman-teman jawabannya? Kurang keras? Kurang keras? Oh, oke, benar sekali ya. A jawabannya. Jadi menjaga dan merawat adik dengan baik. Untuk membantu siapa? Orang tua kita. Ya. 23. Lanjut ke 23. Kewajiban peserta didik kepada guru adalah ini kewajiban. Apa yang benar? Langsung saja ya. Yang benar adalah ayam atau A. Ya, menghormatinya. Jadi harus menghormatinya kewajiban ya. Kalau di sekolahan guru adalah orang tua kalian. Tapi kalau di rumah orang tua kalian adalah orang tua kalian. Ya. Lanjut. 24. Ustadz sedang memimpin musyawarah kelas dalam rangka memilih ketua kelas baru. Ahmad mengacungkan tangan karena akan memberikan pendapat terkait calon yang dia usulkan untuk menjadi ketua kelas. Ini sepertinya tulisannya ini agak-agak ada yang salah ya. Mohon maaf ya. Kewajiban peserta didik lain saat Ahmad sedang menyampaikan pendapat yaitu A. Memberi pujian untuk Ahmad.
B. Benar atau salah? Memberikan pujian untuk Ahmad? Salah ya? Kurang tepat ya. B. Mendengarkan dengan sesama pendapat Ahmad. Betul atau salah? Oke. Ini adalah B yang benar ya. Coba kita cek lagi yang C. Meminta Ahmad untuk tidak perlu ikut campur dalam pemilihan ketua kelas. Nah, nggak boleh seperti itu ya kan, karena dalam satu kelas itu kan banyak anak. Jadi harus bersama-sama. D. Menolak calon yang diusulkan Ahmad karena kriterianya tidak sesuai dengan kita. Lo nggak boleh juga. Maka yang lebih tepat adalah jawabannya adalah bebek atau B. Ya, mendengarkan dengan seksama pendapatnya Ahmad. Ya. Lanjut. Nomor 25. Nah, ini nomor 25 ada poster. Ayo hemat energi. Matikan lampu dan peralatan yang tidak digunakan. Jadi harus dibaca dengan lengkap ya poster itu. Ya, poster harus dibaca dengan lengkap meskipun ada tulisan yang kecil supaya tidak terpancing. Ya. Nah, itu poster tersebut merupakan ajakan untuk A. Mematikan lampu. Kurang tepat ya. Masih kurang tepat karena ada peralatan ya. Berhemat listrik. Tidak menggunakan peralatan listrik. D. Senang menggunakan energi. Yang benar dan tepat adalah berhemat listrik. Ya, karena itu ada peralatan listriknya ya. Sehingga listrik atau peralatan listrik itu tidak hanya lampu saja. Oke. Fahim ya? Fahim tum? Fahim tum sampai nomor 25? Insya Allah. Nah, nomor 26 sekarang. Ini nomor 26 ini adalah bahasa Indonesia ya, gagasan pokok. Teman-teman ingat ya, apakah itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah kalimat inti yang membahas ya, kalimat inti yang membahas dari seluruh paragraf. Mohon maaf, dari setiap paragraf atau cerita. Ya. Jadi intinya gagasan pokok itu adalah kalimat inti ya, kalimat inti yang dia bisa membahas dari setiap paragraf atau cerita. Biasanya teman-teman gagasan pokok itu pada kalimat pertama atau kalimat kedua, tapi jarang sekali. Nah, di sini ya, Ustazah bacakan dulu bacaannya atau teksnya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya. Dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya.
Jadi, gagasan pokok paragraf pertama, ini ada berapa paragraf teman-teman? Anak-anakku sayang, ada dua. Ya, jadi diingat ya, kalau penulisan paragraf, barisan pertama itu menjorok ke dalam. Ini namanya menjorok, bukan jorok ya, tapi menjorok ke dalam ini. Nah, setelah itu barisan kedua dan seterusnya itu lurus. Lurus. Diingat-ingat juga ya. Diingat-ingat juga bagaimana cara penulisannya. Kalau ada tanda titik, setelah itu adalah huruf kapital. Ya, huruf kapital. Ya, ini sudah kan? Nah, ini sudah benar kan? Nah, diingat ya. Jadi menghitung paragraf itu dihitung dari kalimat pertamanya yang menjorok, bukan kalimat ya, maaf. Kalimat pada baris pertama itu menjorok ke dalam. Ini 1. Terus ini paragraf kedua mulai dari sumber daya alam terbagi 2. Nah, ini adalah paragraf kedua. Ya. Dan pertanyaannya adalah gagasan pokok paragraf pertama. Apa itu, Ustazah? Teman-teman ada yang bisa menyebutkan atau membantu Ustazah? Oh iya, kedengaran itu? Kedengaran siapa? Oke ya, Ustazah bacakan ya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Ya. Jadi dari kalimat ini sampai pada titik ini, yang namanya Ustazah ini ya, selalu ada di mana-mana. Jadi ini ya, Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Nah, ini adalah inti dari pembahasan pada paragraf pertama. Ya, jadi apa itu? Tuh dijelaskan, disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Ini penjelas ya, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Jadi kalau kita sudah tahu kalimat gagasan pokoknya, maka yang lain otomatis itu adalah gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Ya, seperti itu ya. Diingat-ingat ya. Di tema 1 banyak sekali yang lupa. Yang lupa bagaimana tata caranya menulis dalam EYD atau apa itu namanya? Penulisan misalkan huruf ini kan Indonesia. Berarti I-nya itu harus huruf kapital. Kenapa? Karena pada kalimat pertama. Ya. Dan itu adalah menunjukkan nama negara. Jadi nama negara itu harus diawali dengan huruf kapital. Ya, ingat ya. Nah, ini loh, saat ini kan gas bumi, bukan nama negara. Iya, betul sekali. Tapi ini sebelum gas bumi itu ada tanda titik. Ya, ada tanda titik. Jadi, setelah tanda titik itu harus huruf kapital. Ya, kenapa Ustazah bilangnya huruf kapital bukan huruf besar? Kenapa? Ada yang tahu? Karena huruf besar itu belum tentu menandakan. Jadi itu ya, diingat-ingat ya, mohon maaf ini alatnya sedikit apa ini ada trouble ya. Itu saja ya dari Ustazah. Semoga bermanfaat pembahasan tematik
tema 2 kali ini. Jangan lupa belajar dan selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan, cuci tangan selalu ya. Kalau mau makan jangan lupa untuk cuci tangan. Oke, dari Ustazah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sih.